Semua di hadapan Al-Quran lemah. Semua kekuatan metafisik di hadapan Al-Quran lemah. Karena Al-Quran namanya Al-Quran mukjizat ini kan melemahkan. Nah kalau nggak mukjizat ya nggak bisa melemahkan. Jadi saya ulangi lagi, energi supranatural bentuk apapun itu, istilahnya apa saja, entah itu santet, tenung, dan sebagainya, di hadapan Al-Quran lemah semua. Karena Al-Quran itu mukjizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat SKTV, kembali lagi kita memberikan sebuah tayangan video di mana video ini langsung Gus Amak merespon atau menegur salah satu praktisi yang dianggap menurut beliau itu kurang bijak lah. Jadi penilaian kami bahwa Gus Amak memberikan keterangan di video ini adalah jangan hanya Al-Quran itu dijadikan obat pertama dan utama, itu hanya sebuah slogan di Jera, tapi benar-benar diterapkan. Kalau tidak mau kejadiannya seperti di video ini. Jadi kami mohon kepada para praktisi, khususnya dimanapun berada, marilah sama-sama mendakwakan Al-Quran sebagai syifa itu benar-benar diawali dari diri kita sendiri. Terus merambah ke keluarga kita sehingga benar-benar mengena, bukan hanya slogan yang disampaikan Gus Amak. Ini saya kira teguran yang sangat keras. Jadi kita harus benar-benar mengikuti yang disampaikan mujiz kita. Dan penjelasannya sangat panjang di sini, jadi kita simak saja videonya. Mudah-mudahan video ini sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Ini video 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi kami angkat kembali untuk memberikan kesegaran, untuk menambah wawasan keilmuan. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari SKTV, salam suwuk Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah video berikut ini. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, sebelum saya berbicara terkait sidak praktisi ini, saya mengajak panjenengan semua, dan saya sekaligus juga turut berbela sungkawa kepada tokoh nasional ya, pertama pelawak ya, Kang Bang Sapri, yang suka pakai pakai pantun itu, dan juga Tuan Guru Tengku Zulkarnain. Saya pendiri Jamiah Ruqyah Aswaja, saya Alama Alauddin Siddiqi bin Surur bin Munandar Asy-Syafi'i Al-Qadiri yang Subandi, pendiri Jamiah Ruqyah Aswaja, mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya kepada Ustadz Tengku Zulkarnain, siapapun beliau dan apapun pandangan beliau kepada Nahdlatul Ulama. Terlepas dari itu, kita hanya diperbolehkan oleh Rasulullah SAW menyebut kebaikan orang yang sudah meninggal. Oleh sebab itu, saya mohon keikhlasan doa panjenengan semua untuk mendoakan dua almarhum. Mudah-mudahan Allah yu'lida rojatihima fil jannah. Allahumma fir lahuma warhamhuma waj'al jannata maswahuma. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min suratul Fatihah ila ruhi Bang Sapri wa Ustadz Tengku Zulkarnain. Amin.
saya mendatangi salah seorang praktisi itu yang sakit, ya saya yang sakit 1,5 bulan yang lalu. Kemudian setelah kita diagnosa dengan swab santet, ya ternyata ada indikasi sihir. Setelah beliau ini mengira bahwa Al-Quran obat pertama dan utama itu hanya slogan di poster, padahal itu adalah akidah kita. Nah, akhirnya karena sudah gak kuat ke rumah sakit juga nihil. Nah, terus ketika itu datang ke saya, kemudian bapaknya, kemudian kita rukyah, saya sembunyikan namanya, inisialnya juga saya sembunyikan, pokok intinya ada praktisi begitu. Ternyata itu ada indikasi dia ini habis nangani orang, jangan disot ya, nangani orang apa? Disantet ya, kena santet. Kemudian si dukunnya ini gak terima, akhirnya dikirim ulang, dan ini jarak jauh para sahabat. Dan saya hafal ini santet jarak jauh, ini jarak dekat, itu agak paham lah. Dan itu sebenarnya sama saja, artinya jarak dekat dengan jarak jauh dengan metode yang kita lakukan sama. Semua di hadapan Al-Quran lemah, semua kekuatan metafisik di hadapan Al-Quran lemah. Karena Al-Quran namanya Al-Quran mukjizat, ini kan melemahkan. Nah kalau nggak mukjizat ya nggak bisa melemahkan. Jadi saya ulangi lagi, energi supranatural bentuk apapun itu, istilahnya apa saja, entah itu santet, tenung, dan sebagainya, di hadapan Al-Quran lemah semua. Karena Al-Quran itu mukjizat. Semua di hadapan Al-Quran lemah. Semua kekuatan metafisik di hadapan Al-Quran lemah. Karena Al-Quran namanya Al-Quran mukjizat, ini kan melemahkan. Nah kalau nggak mukjizat ya nggak bisa melemahkan. Jadi saya ulangi lagi, energi supranatural bentuk apapun itu, istilahnya apa saja, entah itu santet, tenung, dan sebagainya, di hadapan Al-Quran lemah semua. Karena Al-Quran itu mukjizat. Nah ketika kita menganggap itu kekuatan yang supranatural itu kuat dan sebagainya, itu ada bermasalah dengan keimanan kita sebenarnya. Saya ulangi, ada kelemahan keimanan kita. Saya mau cerita dulu. Jadi singkat cerita, dia pulang, akhirnya 1,5 bulan itu semua di rumahnya sakit, padahal dia habis nangani santet, dan yang ditangani itu sembuh, tapi ganti keluarganya sakit. Mulai dia batuk-batuk, dia laki-laki kan, dia batuk-batuk, dan kemudian istrinya itu mimisen, mimisen, keluar dari hidung mimisen. Terus mertuanya itu batuk-batuk pula. Kemudian anaknya itu sering lindihan. Terus kemudian sering batuk juga. Kemudian anaknya yang kecil, dia punya anak 3, itu semua bermasalah. Mulai anak yang kecil itu sakit perutnya, tapi dicek di dokter nggak ada penyakit. Singkat cerita, setelah kita indikasi sihir, saya langsung sidak ke tempat. Kenapa saya sidak? Karena membantu praktisi ini sangat membantu dakwah Islam ya. Saya ulangi, membantu praktisi ruqyah atau peruqyah itu adalah membantu dakwah Islam, bukan malah dikendori. Jadi orang-orang yang meruqyah malah dikendori dengan dalil-dalil orang yang nggak mau ruqyah, kiai yang nggak mau diruqyah dan sebagainya. Jangan dikendori. Nanti kita ini bukan ditanya di akhirat itu siapa orang yang kita ajak itu berapa jumlahnya, bukan. Tapi bagaimana kita ini berapa orang berpaling dari Al-Quran gara-gara omongan kita. Maka hati-hati, tempatkanlah dalil pada tempatnya. Dan juga perlu diketahui, kita juga tidak boleh ngomong ruqyah itu identik dengan jin, enggak juga. Dan juga tidak boleh nyalahkan orang yang ruqyah jin, jangan disalahkan. Jadi kita harus berlaku tawassut wa i'tidal, harus muqtadal hal dan seterusnya. Baik, singkat cerita, ini saya akan si khodam itu juga bismillah sudah kita kita doakan supaya Allah keluar. Kita sudah melakukan SOP, cuman sihir yang masuk ini adalah jarak jauh. Nah, setelah kita tanya, ternyata si jin ini tadi, kok tahu kamu rumahnya si dia ini yang nangani kamu, padahal kan si dukun nggak ngerti rumahnya. Bagaimana cara dukun? Nah, dia nyebutkan bahwa si
yang nangani tadi itu setelah membuang temennya yang dinyantet orang tadi, dia diberitahu. Jadi diberitahu rumahnya, akhirnya masuklah ke rumahnya. Dan nanti saya akan ajarkan cara ajarkan menghancurkan buhul jarak jauh ya, dan sudah kita praktekkan tanpa harus kita kembalikan, insya Allah pelakunya luluh lantah hancur. Ibaratnya dialah yang menanam, dialah yang menuai hasilnya. Dan sering sudah saya praktekkan. Dan teman-teman kalau sudah tidak kuat ya, anak-anaknya jadi sasaran dan sebagainya, amalkan ini. Nanti insya Allah sihirnya tidak diulang lagi. Dan kalau ada pun itu bukan dari orang yang sama. Sudah saya pernah kejadian di Tenggarong, ya kan, Tenggarong Kalimantan Timur. Setelah kita kasih resep ini, orang yang nyantet atau apa namanya maklarnya dan juga dukunnya dan juga pembacking dukunnya meninggal dunia dalam waktu tempo 3 bulan, dan matinya aneh-aneh, dan itu semua tanpa berkhodam para sahabat. Nanti akan saya ajarkan dan ini diulang-ulang. Jadi saya ulangi, ini bukan mengembalikan santet, tapi menghancurkan buhul-buhul gaib. Kan penjenengan kan kadang bingung tuh, Gus ini saya cari energinya di sini, tak gali kok nggak ada, atau di sebelahnya, kan begitu. Ya kita maklumi karena rupiah ini tergantung jam terbang. Apalagi yang sekedar membaca kitab tapi nggak pernah praktek. Saya ulangi, orang yang baca kitab saja, misalkan baca Fathul Bari, baca Ilatus Sihir wal Hasad wal Jan, karya apa namanya Syekh Muttalib, dan baca kitab, ternyata di faktanya tidak seperti itu. Jadi beda lagi. Jadi ini memang ada buhul-buhul yang tidak kasat mata. Jadi harus kita kita harus kasih solusi kan. Misalkan kalau yang kasat mata kayak paku, celana dalam, kain kafan, tulang, kemudian nesan, itu gampangnya dalam arti gampang itu ada fisiknya. Nah ini sekarang yang nggak ada metafisiknya, bagaimana cara menghancurnya? Ini saya kasih resep 3 kali sudah cukup, tapi lebih baik ya esok 7 minggu. Saya kasih tahu ini nanti kameranya ngedepan ke saya ya, karena saya tidak ingin privasi orang ini dikeluarkan. Jadi supaya orang yang melihat ini nggak ngerti siapa yang saya tangani, supaya nanti kalau ditangani kan praktisi sendiri, nanti kamu bully dia, ya kan, kasihan. Padahal suatu ketika kamu juga merasakan itu. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita harus SOP-nya harus seperti merasakan yang sakit yang mereka rasakan. Saya akan ajarkan caranya seperti ini. Baik para sahabat, penasaran kan tentang memindahkan atau menghancurkan media sihir yang tidak nampak buhulnya dari beliau? Pasti penasaran ya kan? Pasti kita akan lanjutkan video yang tadi ya. Setelah paling tidak ya di subscribe dulu lah videonya biar penasaran ya kan. Dan mudah-mudahan tayangan ini sedikit menggugah hati kita untuk mendakwakan Al-Quran sebagai syifa ini lebih giat lagi, lebih semangat lagi, biar tidak loyo ya kan. Nah, bagaimanakah kelanjutannya videonya? Insya Allah kita akan rilis kembali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.